Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJUT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum ya terkait mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang diminta pada tugas kedua ini kita disuruh untuk membuat program sederhana ya terkait restoran makanan menggunakan Java, dan aplikasi tersebut diminta untuk memiliki beberapa fungsi seperti input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan juga manajemen menu aplikasi. Mungkin dari poin pertama dan poin keempat ini kurang lebih sama seperti pada tugas praktikum pertama ya. Di sini bedanya untuk tugas kedua ini kita ditambahkan untuk fitur manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin, untuk mengubah atau menghapus pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Dan di sini telah diberikan catatan jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Dan di sini saya juga ada petunjuk pengerjaan dan ketentuannya. Sebelumnya juga saya sudah membuat source code-nya ya, tahu codingannya sebelumnya. Kenapa saya buat terlebih dahulu dan baru melaporkan saat praktikum saat ini? Karena jika dimulai coding dari awal atau dari nol, ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Kurang lebih codingannya ini ada 232 baris ya. Dikarenakan pada petunjuk pengerjaan di sini durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Jika kita diminta untuk membuat codingannya dari nol, mungkin 15 menit tidak akan cukup ya. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan langsung bagian-bagian utamanya pada codingan dari aplikasi restoran app sederhana tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama tentu di sini ada library java.util ya. Kita mengimport library java.util ini agar si user ini dapat dibaca atau kita dapat membaca input dari user yang user masukkan tersebut. Lalu di sini ada class menu item dan berbagai atributnya seperti nama, harga, kategori. Bagian ini mendefinisikan struktur data untuk satu item menu di restoran. Setiap objek menu item ini memiliki tiga atribut yang tadi saya bilang, seperti nama untuk menyimpan nama makanan atau minuman, lalu ada harga digunakan untuk menyimpan harga menu tersebut, lalu ada kategori digunakan untuk menentukan apakah menu itu termasuk makanan atau minuman.
Lalu juga di sini ada konstruktornya ya, menu item, string nama, dan lain-lain. Digunakan agar ketika kita membuat objek baru seperti misal kita membuat objek seperti ini, nasi goreng dengan harganya dan kategorinya, langsung terisi otomatis tanpa perlu diatur satu persatu lagi. Dengan kata lain, kelas ini berfungsi sebagai cetakan atau template untuk seluruh data menu di restoran ya, si konstruktor ini. Lalu berikutnya tentu di sini ada kelas utama ya, si kelas main ini, public class main. Di sini ada input, scanner input untuk membaca input dari user. Lalu di sini ada public static void main string args yang sudah familiar ya. Baris ini sebentar. Hmm. Baris ini berfungsi menginisialisasi data menu awal restoran. Daftar menu, daftar menu ini adalah tipenya array list yang menyimpan objek-objek menu item. Jadi keempat baris ini menambahkan 4 menu pertama ke daftar restoran agar saat program baru dijalankan sudah ada menu yang bisa dipesan. Lalu di sini juga ada perulangan ya, menggunakan while, looping atau perulangan while, dan true digunakan agar menu utama terus tampil berulang-ulang selama program berjalan. Program hanya berhenti ketika user memilih opsi keluar. Opsi keluar seperti ini ya, case 3 ini yang memanggil si return ini. Tanpa loop ini, program akan langsung berhenti setelah satu kali menampilkan menu utama. Lalu berikutnya switch. Di sini ada percabangan switch. Digunakan untuk menangani banyak pilihan dengan cara yang rapi dan efisien daripada kita menggunakan banyak if else switch. Switch memungkinkan program langsung mengeksekusi blok kode sesuai nilai input pilihan. Jika user memilih satu, maka program masuk ke mode pelanggan. Ya, di sini ini pelanggan. Jika user memilih dua, maka akan masuk ke dalam menu pemilik. Jika user memilih tiga, maka program akan keluar dari aplikasi. Ya, akan memanggil si return ini ya. Jika user mengetik angka selain yang ada di sini 1, 2, 3, bagian default menampilkan pesan error dan loop akan mengulang. Nah, jadi kalau user mengetikkan di luar 1, 2, 3 ini akan menampilkan si sound ini akan menampilkan pilihan tidak valid. Coba lagi. Lalu berikutnya ada static void menu pelanggan. Ini fungsi ini digunakan untuk menampung seluruh aktivitas pelanggan yang ingin memesan. Nah, si hashmap string integer dipakai untuk menyimpan pesanan. Key-nya adalah nama menu ya, dan value-nya jumlah item yang dipesan. Di sini ada
perulangan while lagi. Oh iya, nah untuk penggunaan hashmap lebih efisien dibanding array karena kita tidak perlu mencari indeks menu ya, cukup menggunakan nama menu sebagai key-nya. Selama pelanggan belum mengetik selesai, program akan terus meminta nama menu dan jumlahnya. Jika nama menu tidak ditemukan, si cari menu ini ya. Nah, nah, ini cari menu akan mengembalikan nol. Lalu program menampilkan menu tidak ditemukan. Nah, ini dia. Programnya akan menampilkan menu tidak ditemukan dan melanjutkan loop dengan continue. Ya kan, dikarenakan di sini kita menggunakan perulangan atau loop while agar pelanggan bisa mencoba lagi tanpa keluar dari proses pemesanan. Lalu berikutnya, nah di sini ada fungsi untuk mencetak struk ya, static void cetak struk ini. Fungsi ini digunakan setelah pelanggan mengetik selesai. Pertama, dicek apakah pesanan kosong. Pesanan ini akan dicek apakah pesanannya kosong. Jika ya, maka program akan berhenti dan menampilkan tidak ada pesanan. Lalu program menampilkan tabel struk berisi nama menu, jumlah yang dipesan, harga satuan, total harga per menu. Ya, sini, sini kita akan ada perulangannya. Ini juga ada percabangannya ya. Jika total lebih dari 100.000 akan diberikan diskon 10% ya. Ini dia. If total lebih dari 100.000 maka akan menampilkan ini diskon sama dengan total total yang sudah dihitung dari sini sebelumnya dikalikan 0,10 karena 10% itu jika dibentuk dalam desimal itu 0,10 ya. Dan juga akan menerapkan atau program akan menampilkan ini diskon 10% diterapkan menggunakan sistem .out.println ini ya. Dan jika total lebih dari 50.000 maka diberi bonus beli satu gratis satu untuk kategori minuman. Nah, ini dia. Else di sini kan menggunakan percabangan if else if ya. Total lebih dari 50.000 maka akan bonus minuman. Bonus minuman ini akan menjadi true dan sistem .println akan menampilkan penawaran spesial sebagai berikut. Nah, sinilah akhirnya perhitungannya ya dari semua program tersebut totalnya dikali 0,10 atau 10% dan double pelayanan total akhir ini merupakan perhitungan dari sebelum-sebelumnya ya, total dikurangi dengan diskon dijumlahkan dan pajak dan pelayanan, dan program akan menampilkan beberapa bagian seperti subtotal, diskon, pajak, biaya pelayanan,
dan total bayar. Nah, berikutnya ada fungsi menu pemilik ya, digunakan untuk pemilik restoran agar bisa mengatur data menu. Struktur ini juga menggunakan while true ya. Di sini masih menggunakan while true agar pemilik bisa melakukan banyak tindakan berulang kali. Misalnya menambah dan menghapus beberapa menu sekaligus tanpa harus keluar dari mode manajemen. Lalu di sini masih ada percabangan dengan switch ya. Melihat menu. Nah, di sini case pertamanya kan menampilkan menu ya. Lalu yang kedua menambahkan menu, ketiga ada mengubah menu, empat ada menghapus menu, dan yang kelima adalah keluar dari menu pemilik. Jika input salah, bagian defaultnya akan menampilkan pilihan tidak valid ini ya. System.out.println akan menampilkan tidak valid. Lalu ada fungsi untuk menampilkan menu. Static void, tampilkan menu ini. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar menu restoran dalam bentuk tabel. Ya, menggunakan printf ini digunakan agar kolom sejajar dan rapi. Parameter seperti persen, min 20s berarti menampilkan teks rata kiri dengan lebar 20 karakter. Dan di sini juga ada perulangan atau looping menggunakan for ya, digunakan untuk menelusuri seluruh isi daftar menu dan menampilkan setiap objek dari menu item ini satu persatu dengan nomor urut di depannya. Dan sini masih ada fungsi cari menu. Nah, di sini ada fungsi cari menu ya. Fungsi ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama. Nah, di sini ada perulangan di dalam perulangan atau for each. Ya, ada maksudnya ada perulangan di dalam looping ya, atau for each digunakan untuk menelusuri semua menu di daftar menu. Lalu di sini ada equals ignore case, memungkinkan pencarian tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Jadi misalkan kita menulis huruf ST yang harusnya E-nya diawali dengan huruf besar, kan tetapi jika kita menuliskan dengan huruf kecil pun akan dianggap sama. Nah, jika menu ditemukan, fungsi mengembalikan objek menu item ini yang bersangkutan. Jika tidak, akan mengembalikan null. Fungsi ini banyak digunakan di menu pelanggan dan juga cetak struk tadi ya. Berikutnya ada fungsi menambahkan menu. Fungsi ini membuat pemilik agar dapat menambahkan menu baru ke daftar restoran. Pemilik diminta mengetik nama, harga, dan kategori menu. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat objek baru, menu item, lalu dimasukkan ke daftar menu dengan add. Nah, ini dia. Akan dimasukkan dengan add. Setelah selesai, program memberi pesan bahwa menu baru berhasil ditambahkan. Nah, jika berhasil, program akan menampilkan ini. Menu baru berhasil ditambahkan. Lalu ada ubah menu.
Ya, di sini ada programnya atau fungsi ubah menu ini digunakan untuk mengubah harga menu yang sudah ada sebelumnya. Pertama, semua menu tampilkan agar pemilik bisa tahu nomor menu mana yang ingin diubah. Setelah pemilik mengetik nomor menu, sistem akan meminta konfirmasi ya atau tidak. Di sini akan meminta konfirmasinya ya. Untuk mencegah kesalahan, jika dikonfirmasi ya, harga baru diminta dan langsung mengganti harga pada objek menu item terkait. Kalau pemilik menjawab selain ya, proses akan dibatalkan dan data tidak berubah. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus menu ya. Fungsi ini untuk menghapus menu dari daftar restoran. Caranya mirip-mirip dengan si ubah menu tersebut ya. Pemilik melihat daftar menu, memilih nomor menu yang ingin dihapus, lalu sistem akan meminta konfirmasi. Jika konfirmasi adalah ya, menu dihapus menggunakan daftar menu remove index ini. Jika tidak, maka proses akan dibatalkan. Oke, langsung saja coba kita jalankan program tersebut. Ya, di sini program sudah berhasil dijalankan. Kita akan mencoba dari ketiga fitur ini ya. Yang pertama mungkin akan menu pelanggan. Ketikkan di sini akan tertulis tidak valid. Nah, kalau kita mengetikkan angkanya, dikarenakan di dalam perulangan tersebut kita menggunakan ini ya, ya di perulangannya kan kita menggunakan string angka ini ya. Dan jika di luar itu akan menampilkan sini tadi pilihan tidak valid. Coba lagi. Nah, misal kita pilih nasi goreng. Nasi goreng. Misal mie ayam. Dan juga jus jeruk. Jeruknya ayam misal juga jus jeruknya dia. Coba kita ketikkan selesai. Nah, maka program akan menampilkan si ini ya, baik struk pembayarannya, total bayar, segala macam. Nah, dan akan kembali ke fungsi awal ya. Fungsi awal ini program akan mengembalikan ke dalam fungsi ini. Nah, coba kita masuk ke dalam mode menu pemilik ya. Misal kita ingin melihat menunya. Misal kita ingin menambahkan menu. Masukkan nama menu baru ya.
misal mie tek tek atau jangan Kutiau, kita masukkan harganya ya. Dikarenakan tipe data dari harga adalah double, maka kita harus memasukkan nilainya berupa angka. Misalkan harga 15.000, kategorinya makanan. Jika kita lihat, nah, di sini sudah terdapat menu Kuitiau ya yang telah kita buat tadi. Nah, misal kita ingin rubah harganya ya, misal terlalu mahal lah Kuitiau ini, coba kita ubah dengan fitur ubah menu ya, ubah harga menu. Kita masukkan si Kuitiau ini berada di nomor 5, kita masukkan nomornya 5, kita klikkan ya. Misal kita rubah harganya menjadi 10.000. Nah, kita lihat lagi harganya apakah sudah berubah dengan klik nomor 1 ya, lihat menu ini. Ya, di sini Kuitiau telah berhasil berubah harganya yang awalnya dari 15.000 menjadi 10.000. Lalu misal kita ingin menghapus Kuitiau ini dari daftar menu ya, menggunakan fitur hapus menu, ketikan 4, lalu kita ketikkan nomor dari menunya ini ya, si Kuitiau ini, dan kita ketikkan ya. Ya, kita lihat lagi apakah masih terdapat menu Kuitiau setelah kita hapus, dan ya, sudah tidak terdapat menu Kuitiau. Dan kita ketikkan angka 5, akan kembali ke menu awal ya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait praktikum tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.